Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah pedagogi olahraga pada saat ini. Yang kedua, marilah kita bersalawat pada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dedi Ansyah, mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan kedudukan pedagogi dalam olahraga dan aktivitas fisik. Apa kedudukan pedagogi dalam olahraga dan aktivitas fisik? Ya, yang pertama kita harus mengetahui apa itu dulu aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik di sini dijelaskan adalah latihan fisik olahraga yang menunjukkan pada gerakan yang membutuhkan kontraksi otot. Nah, contoh, seperti naik tangga, berkebun, membereskan rumah, dan lain-lain. Nah, jadi pada dasarnya, pada saat kita membicarakan aktivitas fisik, kebanyakan kita berpikir bahwa kalau sudah aktivitas fisik itu, ya pasti olahraga, jogging, ya ikut-ikut eskul futsal, main bola, dan lain-lain. Nah, sebenarnya aktivitas fisik ini yaitu sesuatu kegiatan yang menggunakan kontraksi otot. Jadi di sana tidak mesti kita itu harus jogging, harus olahraga yang spesialis, tidak. Nah, jadi di sini adalah pokoknya kita itu bergerak. Nah, itu sudah disebut dengan kegiatan aktivitas fisik. Oke, kita lanjut yang kedua, aktivitas fisik yang umum. Ya, ini ya, aktivitas fisik yang umum dilakukan dalam menunjang olahraga tersebut seperti jogging, pemanasan, atau perenggangan, dan sebagainya. Dengan tujuan untuk melatih ketahanan kardio, respiratory, kekuatan otot, fleksibilitas, dan digunakan untuk membantu melatih daya tahan. Ya, di sini dijelaskan aktivitas yang umum yang dilakukan dalam menunjang olahraga. Nah, ini dalam menunjang olahraga. Jadi dalam menunjang olahraga di sini baru di sana itu mempunyai tujuan apa yang ingin kita kejar di dalam latihan aktivitas fisik ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita harus memahami dulu apa itu olahraga. Olahraga di sini itu serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa aktivitas yang lebih kompleks, yang memiliki tujuan dan maksud tertentu itu baru bisa kita sebut dengan berolahraga. Berarti ada target yang kita kejar. Nah, sedangkan di aktivitas fisik itu kita bergerak. Ya, di sini itu dijelaskan sudah seperti naik tangga, kita berkebun, atau kita seperti membersihkan, mencuci mobil. Nah, itu sudah termasuk ke dalam aktivitas fisik. Nah, tapi kalau untuk suatu tujuan dan maksud tertentu yang ingin kita capai, nah itulah yang kita sebut dengan berolahraga. Nah, jadi di sini sudah kita petakan apa itu aktivitas fisik, apa itu olahraga. Dan kedua kegiatan ini sudah tentu pasti berkaitan. Oke, kita lanjut ke pedagogi olahraga. Ya, pedagogi olahraga itu apa? Pedagogi olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk membentuk
untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan. Lainnya untuk melandasi semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan mendidik. Ya, jadi di sini pedagogi sama-sama kita ketahui yaitu ilmu atau seni mengajar. Jadi di sini kedudukan pedagogi dalam olahraga dan aktivitas jasmani, nah itu sangat penting. Kenapa seperti itu? Sebagai guru olahraga, nah, itu punya berkewajiban untuk menjelaskan kepada siswa-siswinya hal-hal yang terkait dengan aktivitas fisik dan olahraga ini. Apa hal-hal yang penting di dalam kegiatan tersebut? Contoh, dalam kita mengajar pendidikan jasmani di sekolah. Pada saat kita mengajar pendidikan jasmani di sekolah, kita pasti memberikan edukasi kepada siswa. Bagaimana cara melakukan aktivitas fisik dan olahraga itu dengan baik dan benar. Ya, pada saat kita mau mulai, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, biasanya pasti pada saat kita memulai olahraga itu kita melakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini yang kita lakukan yaitu perenggangan, stretching. Setelah stretching, apa yang harus kita lakukan? Apakah lari-lari kecil? Apakah kita langsung masuk ke kegiatan inti dan lain-lain? Ya, seperti itu halnya juga kalayak orang banyak untuk mengetahui kegiatan olahraga itu yang baik dan benar bagaimana. Nah, disitulah pentingnya peran guru olahraga pada saat mendidik anak, terkhususnya di usia dini. Ya, penerapan latihan olahraga yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, dengan tujuan nanti ke depannya anak-anak itu mereka mengetahui, terkhususnya di bidang kegiatan aktivitas fisik dan olahraga ini. Oke, di sini saya simulasikan ada 2 gambar kegiatan berlari. Jadi di sini ada gambar yang pakai baju biru, dia jogging. Di sini satu lagi yang pakai baju merah, dia melakukan sprint. Secara kasat mata kalau kita pandang, ini kegiatan sama. Tetapi pada dasarnya, kegiatan ini itu sangat berbeda, terkhususnya dari sistem energi yang dikeluarkan dan yang dihasilkan. Nah, disitulah pentingnya kita guru olahraga, para pelatih, terkhususnya, itu perlu memberikan edukasi-edukasi terkait aktivitas fisik dan olahraga ini, petunjuk-petunjuk pembelajaran yang benar. Kebanyakan bagi seseorang yang belum terlalu memahami apa itu berolahraga, pada saat mau jogging itu langsung, ya, jadi langsung saja, tidak menggunakan pemanasan dan lain-lain. Tidak adanya langkah-langkah awal untuk melakukan kegiatan tersebut. Menyepelekan kegiatan-kegiatan awal pada berolahraga. Habis nyampe ke lapangan langsung. Jadi langsung jogging tanpa melakukan pemanasan atau stretching terlebih dahulu. Nah, padahal itu bisa berakibat fatal
apabila itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, itulah perlunya pedagogi ini, ilmu ini, ya, pada pelatih dan guru itu untuk memberitahukan, ya, pentingnya pemanasan stretching pada saat sebelum kita melakukan kegiatan inti aktivitas fisik pada olahraga tersebut. Nah, seperti contoh, di sini lari, ya, kita sprint. Kita contohkan kepada olahraga atau kegiatan aktivitas fisik angkat beban. Di dalam angkat beban, pada saat seseorang pemula itu masuk ke dalam suatu gym atau fitness, itu biasanya banyak dilihat melakukan gerakan-gerakan yang tidak terarah. Yang penting pada saat masuk itu langsung angkat beban semaunya berapa, yang penting diangkat. Nah, sehingga pada saat mereka latihan, setelah pulang, besoknya langsung efeknya sangat kurang baik kepada badan peserta tersebut. Nah, untuk pemula seharusnya di dalam kita angkat beban, itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ya kita harus stretching. Yang kedua, beban yang kita angkat itu dengan berat badan kita sekian, itu berapa? Itu memang harus dipelajari. Jadi kita tidak bisa sembarang langsung melakukan angkat beban itu semaunya kita. Karena tidak akan tercapai tujuan dan maksud kita melakukan latihan tersebut. Disitulah perlunya kedudukan pedagogi dalam aktivitas dan olahraga ini. Seperti sprint yang ada di depan ini slide, itu ada jogging dan ada sprint. Apa yang membedakan dari kedua kegiatan tersebut? Yang pertama yaitu sistem energi mereka yang dikeluarkan. Terus kegunaan dari kita jogging dan sprint itu apa? Nah, disitulah perlunya adanya edukasi-edukasi yang disampaikan oleh para pelatih dan guru olahraga kepada siswa-siswi dan kepada para atlet agar mengerti manfaat dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Terkhususnya kita apalagi di olahraga prestasi. Nah, terkadang kita mempunyai target itu tinggi. Para pelatih mempunyai target dan tujuan yang tinggi. Tetapi apa? Dengan latihan yang tidak terprogram, yang kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang sistem energi yang dikeluarkan, sistem latihan yang dikeluarkan, energi apa yang dipakai, terus langkah-langkah apa dalam melakukan periodisasi latihan, itu sehingga tujuan yang ingin dicapai itu tidak terlaksana. Kenapa? Dari situlah kita bisa memahami bahwa ilmu di dalam kegiatan olahraga dan aktivitas fisik itu perlu. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita pelajari lagi bersama tentang terkait aktivitas fisik dan olahraga ini. Terkhususnya di olahraga yang kita jalani sesuai dengan spesialis kita masing-masing.
Mudah-mudahan dengan penjelasan dan pembelajaran ini kita memahami betapa pentingnya kedudukan pedagogi itu di dalam aktivitas fisik dan olahraga. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa aktivitas fisik ya, yang lebih khusus, yang mempunyai tujuan itulah yang kita sebut dalam berolahraga. Sedangkan pada umumnya untuk penjelasan aktivitas fisik itu, yang penting seorang manusia itu dia bergerak. Dia bergerak seperti mencuci mobil tadi ada contohnya. Seperti menyapu itu sudah kita kategorikan ke aktivitas fisik. Nah, sedangkan yang mempunyai tujuan yang lebih khusus, itu bisa kita sebutkan dengan berolahraga. Di dalam berolahraga, perlu di sana kita memahami ilmu-ilmu tentang kegiatan yang akan kita lakukan, guna mencapai tujuan dan maksud yang pengen kita capai dan menjauhi atau mengurangi risiko-risiko yang kita tidak inginkan pada saat kita melakukan olahraga. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, ya mohon koreksi dari teman-teman, Bapak, Ibu, dan guru pengampu, dosen pengampu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.